Shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Maranatha Selatan dan semua yang setia mengikuti program ini, biasakanlah memberi salam kepada orang lain, entah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, dan rasakanlah damai Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita ikuti program renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan di hari ini, Sabtu 3 September 2022 bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau berkenan kami boleh ada di lembaran ketiga bulan September 2022. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunan-Mu, penyertaan-Mu kami rasakan. Sapaan-sapaan firman-Mu menguatkan kami. Dan karena itu, kami terus belajar supaya saling menyapa satu dengan yang lain dalam sapaan-sapaan yang menguatkan, yang diawali dengan hal-hal yang sederhana, termasuk ketika kami memberi salam kepada orang lain. Tuhan, tolong kami. Kami membutuhkan terang sabda-Mu Tuhan hari ini. Kiranya Engkau menerangi kami. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Supaya kami layak dalam persekutuan, dalam ibadah ini, layak untuk belajar dari sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab dalam surat Ibrani pasal 13. Kita baca di ayat 24 dan 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Nasihat dan Doa Selamat. Tertulis begini dalam Alkitab. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, salam. Saudaraku, memberi salam kepada orang-orang yang kita jumpai, di mana saja dan kapan saja adalah tanda kasih dan menjadi penanda bahwa kita saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan lebih luas lagi bahwa walaupun kita tidak saling mengenal, tetapi ketika kita memberi salam, maka kita menghormati mereka dan ingin membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang tidak kita kenal tersebut. Salam mempunyai beberapa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni damai, pernyataan hormat, selamat, sentosa, dan tentram. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 24-25 bacaan kita hari ini juga bicara tentang salam. Salam yang disampaikan kepada semua pemimpin, semua orang kudus, yang disampaikan oleh banyak saudara kepada semua penerima surat Ibrani ini. Salam berisi berkat, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia yang bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Kasih yang menutup banyak kesalahan, kasih yang menembus batas-batas perbedaan, kasih yang sempurna, yang sudah diwujud nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Penulis surat Ibrani menekankan bahwa dengan memberi dan menerima salam, maka orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat akan saling terikat satu dengan yang lain. Pergumulan, persoalan akan dihadapi bersama.
dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahwa Yesus Kristus yang diimani dan disembah oleh mereka pasti akan menolong dan memberkati mereka. Saudaraku, kita juga sangat perlu untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Saling memberi salam damai kepada siapapun yang ditemui sehari-hari. Orang tua akan mengingatkan kepada anak-anak di rumah untuk saling menyapa dalam kehangatan kasih Kristus dengan ucapan salam damai, sehingga terciptalah suasana yang harmonis, saling menghormati satu dengan yang lain. Bila kebiasaan ini sudah ada dan dimulai dari keluarga, maka bila anggota keluarga tersebut, baik bapak, ibu maupun anak, berada di luar rumah, di mana saja ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, maka mereka juga akan menghargai orang lain dengan memberi ucapan salam damai dari Kristus Yesus, sehingga dunia ini akan merasakan kehangatan kasih Kristus melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai kita semua di hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami satu pesan yang sangat sederhana, yang biasa kami lakukan sehari-hari. Supaya kami saling memberi salam satu dengan yang lain, baik kepada orang yang kami kenal, maupun kepada orang yang tidak kami kenal. Kehangatan, keakraban dapat kami rasakan lewat memberi dan menerima salam. Tuhan, Engkau berkati kami. Keluarga-keluarga, supaya dari lingkup terkecil ini kami membangun pola yang baik, saling memberi salam satu dengan yang lain. Jemaat Maranatha Paselatan, di kolom 1 sampai kolom 27, semua yang setia mengikuti program ini, berkati kami selalu Tuhan. Dengan saling menyapa, memberi salam satu dengan yang lain, kami saling menguatkan. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan kami ada di hari yang ketiga di bulan September 2022. Penyertaan-Mu jadi kekuatan kami. Sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami Tuhan. Buka-buka jalan untuk apa yang kami usahakan yang berkenan kepadamu. Setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami akan kerjakan dengan baik. Tuhan, ketika kami bergumul dengan usaha, dengan pekerjaan kami, dengan kesehatan kami Tuhan, kami yakin bahwa Engkau pasti memberi kami jalan keluar. Ketika kami bergumul dalam bisnis kami, perekonomian keluarga kami, Tuhan, mampukan kami untuk berjuang. Dengan mengandalkan Engkau, pasti kami memperoleh jalan keluar. Ketika kami bergumul dengan kesehatan kami mau bermohon kepadamu, tabib yang ajaib, jamah dan pulihkan. Pengharapan kami semakin teguh meski fisik lemah. Saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan anugerahkanlah pemulihan, kesembuhan yang sumbernya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus berkati gereja-Mu, Gereja Masih Injil di Minahasa. Di bulan September ini adalah bulan syukur. Kami akan merayakan HUT Gemim Bersinode di 30 September. Ada banyak rangkaian seremoni gereja. Kiranya Engkau menolong kami supaya seremoni gerejawi akan semakin memperkuat ibadah aksi kami juga. Hal-hal konkret dapat dialami, dirasakan oleh jemaat, bahkan masyarakat di mana Gereja Masih Injil di Minahasa hadir, baik di dalam maupun di luar negeri ya Tuhan. Tuhan tolong kami.
saling memberi salam satu dengan yang lain jadi kekuatan Gereja Masih Injil di Minahasa. Berkati di era jemaat, wilayah sampai di era sinode. Dalam mitra kerja dengan pemerintah, Engkau berkati supaya ada keseimbangan satu dengan yang lain. Kekuatan ini terbangun untuk supaya jemaat yang juga dalam masyarakat boleh menikmati kesejahteraan anugerah Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati. Apalagi menghadapi masa-masa sulit. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka untuk kerja pelayanan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Berkati kami Tuhan. Supaya punya kekuatan untuk melangkah dalam perjuangan kami di hari ini. Yang kami awali dengan hal yang sederhana. Memberi salam satu dengan yang lain. Damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu, itu jadi kekuatan kami. Dengarkanlah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita di hari ini, hari Sabtu 3 September 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.